panggil ya Jabbar pas lagi sakit hati? Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain. Ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story, terus storynya tuh curhatnya minta respon lagi tuh, dengan kasih polling lah, dengan request lah, gitu kan. Baiknya gue putusin apa enggak ya? Request gitu. Semuanya diputusin. Terus dia bingung. Gimana ya? Nah, sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena minta pendapat ke netizen itu istisyarah, bukan istiftah, bukan istiqoroh. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat nomor 1 tuh istiqoroh, minta pendapat Allah. Kedua, istiftah, minta pendapat ulama atau orang yang berilmu. Ketiga, istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman, termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita. Itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu, atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Panggil Allah subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana? Salah satunya selain kata Allah pastinya, karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa panggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2. Sebetulnya 3 makna ya Jabbar, tapi yang lebih common itu 2. 1, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya bukan hanya besar, tapi kekuatan. Misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam. Ya Allah, kami serahkan kepadamu orang-orang yang zolim itu. Gitu kan, orang-orang zolim. Baru kita mengatakan ya Jabbar. Pasangannya biasanya ya Qahar. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu yang perkasa, yang memaksa. Ya Qahar, yang menaklukkan. Sehingga dipakailah kalimat Jabbar, Qahar, Aziz, kan? Nama-nama yang perkasa gitu. Untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi, ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya nggak perlu dihafal juga sih. Bukan nggak perlu dihafal, nggak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang-orang yang zolim, kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizolimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzolimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri. Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain. Rugi. Walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan, tetap rugi. Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizolimin, mudah-mudahan. Nah gitu kan, berarti kan kita dapat kebaikan. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi 1, artinya untuk orang yang lagi dizolimi. 1 lagi, untuk orang yang hatinya lagi sedih, kayak disakitin. Nggak sebesar zolim sih, cuma ya lumayan lah bikin nggak bisa tidur. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa arti wajburni? Pada kalimat wajburni, makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara 3 makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati.